Cacat prosedur dan langgar hukum, pengalihan berkas perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara itu menurut polisi pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Saya berharap nanti dari situ hakim akan menguji. Kami berharap juga Kortas Tipikor itu akan membuka alasan kenapa kemudian dihentikan, yang kemudian dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh ya, kita uji. pra-peradilan dia lah. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. ...74 kg emas, uang miliaran rupiah, dan falas telah disita oleh penyidik. Namun siapa pemiliknya? Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ini ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Pertanyaan itu hingga kini juga masih menjadi teka-teki. Kejaksaan Agung mengaku belum dapat memastikan kepemilikan emas batangan dan uang yang disita karena masih memeriksa barang bukti dan dokumen yang diserahkan Polri. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu, Febri Adriansyah sempat menyatakan bahwa rumah di Sentul memang miliknya, namun ia membantah jika emas dan uang tersebut adalah miliknya. Febri juga mengaku siap mempertanggungjawabkan asal-usul seluruh harta yang ditemukan. Penyidikan pun kini terus bergulir, dimulai dari Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri, dan kini beralih ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan hingga kini pemilik barang bukti emas dan dolar yang ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum juga terungkap. Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menilai pemilik barang bukti bukan belum terkuak, namun hanya belum diumumkan. Sementara peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, mengatakan penyidik sangat mampu buktikan pemilik, namun mereka harus tetap independen dan tak tunduk pada intervensi institusi. Persoalannya bukan persoalan investigasi, persoalan menemukan atau investigasi terhadap siapa yang punya segala macam. Hanya masalahnya untuk diumumkan kan pertimbangannya banyak. Kalau orang rakyat biasa kan maunya
begitu ketemu kayak begitu, udah didor aja, hukum mati. Masalahnya kalau langsung didor mati, dia nggak bisa ngomong lagi, temannya siapa, kan gitu. Nah, sekarang yang dikejar kan teman-temannya siapa? Pertanyaannya juga, pertanyaan lanjutannya adalah kalau temannya sudah diketahui juga, bisa diumumkan enggak? Kalau teman-temannya itu gajah, si kucing Timtas Tipikor ini kan nggak bisa makan, kegedean gitu. Jadi lebih baik gajah diserahkan ke singa. Nah ini yang terjadi dengan penyerahan Timtas Tipikor ke kejaksaan. Sementara kejaksaan juga penuh pertimbangan lah. Kenapa? Diserahkannya kan pasti ke Jampitsus lagi, Jampitsus yang baru. Nah, pertanyaannya adalah, lah penyidik-penyidiknya kan masih penyidik-penyidik yang lama. Ini sekarang publik benar-benar pasang mata melihat kinerja dari penyidik kejaksaan. Ya meskipun kalau kita lihat person by person mungkin mereka adalah penyidik-penyidik dengan rekam jejak yang sangat dikenal. Namun demikian ketika berhadapan dengan FA, mantan Jampitsus, tentu publik akan melihat apakah penyidik-penyidik ini bisa profesional, bisa independen, ataukah mereka akan tunduk kepada intervensi dari institusinya. Kalau soal apakah uang atau barang-barang berharga tersebut milik siapa, saya pikir dari sisi penyidik itu bukan yang sulit. Secara crime scientific identification, mungkin nanti bisa dilakukan pemeriksaan dari mulai sidik jari. Kalau dari sisi transaksi keuangan, bisa meminta bantuan kepada PPATK, bisa membongkar komunikasi digital para pihak, bisa meminta keterangan saksi-saksi yang mengurus barang-barang tersebut. Tentu tidak ada misalnya emas 74 kg tiba-tiba ada di dalam rumah. Ada yang memindahkan, ada yang membawa, ada yang menyimpan. Jadi itu semua bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, Mbak Deandra, yang menarik adalah karena ini juga dikenakan pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang, di dalam pasal 77 dan 78, di sana dikenal pembalikan beban pembuktian, yaitu bahwa nantinya justru terdakwa yang wajib membuktikan bahwa dari mana harta kekayaan itu diperoleh. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Apa isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih, Pak. Bapak yang ngasih, Pak. Gue Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kasih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman.
Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Soehardi Manabi. Tim Liputan News melaporkan.